Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Pertempuran sebelumnya ini menyebabkan Hao Shen mengaduk-aduk emosi yang intens. Meskipun tidak menderita luka berat, tingkat bahayanya bahkan melebihi waktu kebangkitan Chai sebagai pilihan dewa. Pada saat itu, Hao Shen setidaknya bisa mengontrol waktu keberangkatan mereka melalui melodi abadi. Tapi saat ini, dia benar-benar berada di kondisi terlemah. Crocell benar-benar terlalu kejam. Tubuhnya sebenarnya adalah bangkai parasit, dengan tubuh asli tersembunyi di dalamnya. Pada waktu yang genting, ia mampu melarikan diri dari dalam, yang merupakan sesuatu yang sama sekali tidak diharapkan Long Hao Shen. Tidak seorang pun, bahkan dewa iblis lainnya tidak tahu tentang kemampuan Crocell ini. Ketika Long Hao Shen melihat Crocell tetap hidup, dia benar-benar menjadi sangat putus asa. Dia bisa merasakan kekuatannya pada saat itu, kematian tubuh parasit sangat melemahkannya dan tubuh utamanya juga mengalami kerusakan. Dalam hal energi spiritual, Crocell mencapai paling banyak tahap ketujuh kultivasi. Setelah kehilangan 90% dari kekuatannya, dia sangat lemah. Secara khusus, tubuhnya telah merosot dengan sangat serius karena memakai tubuh orang lain, energi spiritual eksternalnya telah mendekati nol. Tapi Crocell seperti itu lebih dari cukup melawan Long Hao Shen dalam keadaan terlemah sampai-sampai tidak bisa bergerak sama sekali. Di saat penting hidup atau mati ini, Long Hao Shen menenangkan dirinya secara maksimal. Dia tahu bahwa dia hanya memiliki satu kesempatan, yang akan menjadi kesempatan terakhirnya yang sebenarnya. Crocell rileks karena kondisi tubuh Long Hao Shen telah benar-benar lemah. Dengan kemampuannya sebagai dewa iblis penerawang, dia benar-benar bisa melihat melalui keadaan kelemahan Long Hao Shen, itulah sebabnya dia tidak berjaga-jaga sedikit pun. Long Hao Shen melepas topengnya untuk menciptakan peluang terbaik bagi dirinya sendiri. Meskipun Crocell pada saat itu dalam keadaan yang sangat lemah, jika serangan terakhirnya dilawan, dia tidak memiliki kesempatan untuk hidup. Energi spiritualnya yang habis dan kelelahan sudah membuatnya tanpa jalan keluar melawan musuh. Dia bahkan tidak berani berteleportasi, dalam keadaan lemah seperti itu, jika melodi abadi melakukan teleportasi, itu mungkin menyebabkan masalah ruang dan waktu hingga dapat membuat tubuhnya hingga hancur. Memang, seperti yang diharapkan Long Hao Shen, Crocell membutuhkan tubuh baru setelah kehilangan tubuh parasit sebelumnya. Pada saat dia melihat penampilan Long Hao Shen, gelombang kegembiraannya membuat kewaspadaannya hilang. Ini hanya saat Long Hao Shen melancarkan serangannya. Teknik bunga suci, kemampuan penguat yang kuat dari ksatria retribusi. Melalui kekuatan mentalnya, Long Hao Shen memisahkan teknik bunga suci menjadi dua, satu bagian untuk membangkitkan pedang Arya Dewi Cahaya, dan yang lainnya untuk berfungsi sebagai kekuatan pendorongnya. Begitulah cara dia menembus kepala Crocell, menghabisinya dalam satu pukulan. Dari mana datangnya teknik bunga suci? Pada saat ini, Long Hao Shen sangat berterima kasih kepada Paman Seng. Kemampuan ini memang tersimpan berkat kemampuan yang diturunkan melalui keluarga Seng Yue di kuil Assassin. Long Hao Shen sudah menyimpannya untuk waktu yang lama, untuk waktu yang mungkin dibutuhkan. Teknik bunga suci adalah kemampuan paling berguna yang bisa dipilih Long Hao Shen. Itu datang dengan biaya energi spiritual yang sangat besar, dan berfungsi untuk gerakan dan amplifikasi kekuatan, mungkin mampu membuat musuh lengah. Jadi oleh karena itu, teknik menaikkan bunga menjadi pohon adalah kemampuan yang dia simpan di dalam tubuhnya di waktu normal. Dia tidak menyangka hari ini akan menjadi hari di mana kemampuan yang disimpan berkat teknik menaikkan bunga menjadi pohon akan menyelamatkan hidupnya. Jurus pamungkas Crocell datang dengan sangat cepat, tetapi fakta bahwa dia tidak memilih untuk langsung membunuh Long Hao Shen adalah kesalahan besar. Kemenangan ini sangat beruntung. 72 dewa iblis memang bukan lawan yang mudah. Itu hanya peringkat 49, bagaimana dengan yang berperingkat lebih tinggi? Sejauh mana kemampuan mereka? Long Hao Shen masih ingat betul tentang perasaan tidak berdaya yang dia miliki di depan Dewa Iblis Kematian Samigina. Jika bukan karena pertemuan malang Samigina dengan Menara Keabadian, dia bisa saja sudah mati.
Merenungkan tentang pengalaman menyakitkan itu, Long Haoshen perlahan menutup matanya. Luka tubuhnya membutuhkan waktu untuk pemulihan, dan hal yang sama berlaku untuk energi spiritual di tubuhnya. Crossell sudah meninggal, dia punya banyak waktu untuk pulih. Adapun mahkota Dewa Iblis itu, seberapa jauh ia bisa berlari adalah keajaiban. Tempat ini menjadi menara keabadian, tidak ada makhluk hidup yang bisa melarikan diri karena keinginannya sendiri tanpa kemampuan teleportasi Long Haoshen. Kecuali mahkota Dewa Iblis itu bisa mencapai tingkat alat ilahi, itu tidak memiliki kesempatan sedikit pun. Oleh karena itu, Long Haoshen tidak khawatir sedikit pun. Biarkan saja menabrak dinding cepat atau lambat setelah melarikan diri dengan tergesa-gesa. Beristirahat selama setengah jam penuh, Long Haoshen akhirnya memiliki energi untuk berdiri. Mengambil beberapa pil pemulihan kekuatan fisik yang dibuat oleh Lin Xin, dia sekali lagi kembali ke kondisi kultivasi untuk memulihkan energi spiritualnya. Pada saat ini, dia baru saja mulai berkultivasi, dan segera dapat mentransfer sejumlah besar energi spiritual untuk melengkapi tubuhnya sendiri. Tidak lama kemudian, lebih dari 30.000 energi spiritual kembali ke tubuhnya. Hanya saja karena keadaan kelemahannya, dia masih membutuhkan waktu istirahat. Long Haoshen meregangkan tubuhnya dengan paksa. Meskipun keadaan kelemahannya tidak nyaman, kegembiraannya karena membantai Dewa Iblis membuatnya dalam suasana hati yang sangat baik. Mahkota Dewa Iblis dari Crossell masih berlarian di lantai pertama Menara Keabadian, tetapi semua esensi kegelapan mengering, sampai-sampai tidak ada setitik noda darah pun yang tersisa di sekitar tubuhnya. Menara Keabadian bahkan mendistribusikan sejumlah besar esensi cahaya ke Long Haoshen untuk diserap. Omong-omong, itu juga pemenang. Jiwa Dewa Iblis adalah hadiah besar untuk menara. Tidak terburu-buru untuk mengambil mahkota Dewa Iblis itu, Long Haoshen menutup matanya, dan terhubung melalui kontrak darahnya ke Hao Yue. Yang terakhir sudah diambang evolusi. Jika dia bisa mendapatkan energi dari mahkota Dewa Iblis, itu pasti akan sangat bermanfaat untuk proses evolusinya. Dalam sekejap, Hao Yue muncul kembali di dalam Menara Keabadian. Karena penggabungan sebelumnya yang dia miliki dengan Long Haoshen, dia memiliki ekspresi yang sangat lelah. Hao Yue, kamu bisa menyerapnya. Long Haoshen menunjuk ke mahkota Dewa Iblis di langit. 5 kepala besar Hao Yue segera dipenuhi dengan ekspresi bersemangat. Cahaya kecil mengangkat kepalanya, dan membusungkan cahaya ungu tipis ke arah mahkota Dewa Iblis. Segera, mahkota diserap dalam sekejap mata. Kepala cahaya kecil membuka mulutnya lebar-lebar, menelannya di dalam. Sementara itu, Hao Yue menyebarkan pemikiran ini kepada Long Haoshen, Tuan, saya tidak dapat menyerapnya untuk saat ini. Setelah saya pulih ke kondisi optimal saya akan membutuhkan bantuan Anda. Secara alami, dia mengerti arti di balik kata-katanya. Setelah membuat terobosan, Hao Yue membutuhkan perlindungannya. Setelah mempelajari pelajaran dari pengalaman sebelumnya, Hao Yue menahan dirinya, di ambang evolusi, mencoba untuk mengurangi waktu evolusi secara maksimal. Tapi itu masih berbahaya sampai batas tertentu, itulah sebabnya memiliki perlindungan Long Haoshen secara alami adalah yang terbaik. Oke, ketika kekuatanku diisi ulang, aku akan segera membantumu menyelesaikan evolusimu. 5 kepala Hao Yue digosokkan ke Long Haoshen dengan lembut. Tepat pada saat itu, mata emas kepala cahaya langsung terlihat takjub. Kepalanya yang besar berkumpul bersama menuju Long Haoshen membuka mulut mereka dan menjulurkan lidah merah muda ke depan. Long Haoshen mengira Hao Yue ingin menjilatnya dan segera turun sambil tertawa. Tapi dengan sangat cepat, ekspresinya berubah menjadi terkejut, melihat permata yang berkilau dan tembus cahaya di mulut kepala cahaya. Di dalamnya, gelombang biru tua samar berkelap-kelip. Ini, Long Haoshen menatap Hao Yue dengan bingung. Kepala cahaya tidak segera menjawab, menggumamkan mantra. Jejak cahaya mendarat di tubuh Long Haoshen, dan dalam sekejap cahaya, Yating yang lelah ditarik keluar dari tubuh Long Haoshen oleh jejak cahaya. Hao Yue memiliki kemampuan seperti itu. Long Haoshen terkejut. Melihat Hao Yue, Yating masih memiliki beberapa ketakutan, tapi dia dengan sangat cepat marah saat melihat permata itu di lidah Hao Yue. Apakah kamu memberikan ini padaku?
Terima kasih Hao Yue. Yating mengambil batu halus di tangannya tanpa syarat, dengan penuh semangat bergerak mendekati kepala besar kepala cahaya, dan memberikan ciuman ke dahinya. Karena atribut cahayanya, Yating adalah yang paling dekat dengan cahaya kecil di antara kelima kepala Hao Yue. Yating, benda apa itu? Long Hao Shen bertanya dengan heran. Yating menjawab, seharusnya orang jahat sebelumnya. Aku benar-benar gatal untuk mengasimilasinya, Tuan, bisakah saya? Tampaknya dapat membangkitkan evolusi Tungku Roh Suci. Long Hao Shen sangat gembira, kalau begitu kamu harus mengasimilasinya sesegera mungkin. Jadi Crocell benar-benar meninggalkan hal yang begitu baik. Long Hao Shen memiliki ketakutan besar yang tersisa untuk kemampuan itu teknik tarikan yang dimiliki Crocell. Jika Tungku Roh Suci bisa mendapatkan kemampuan serupa, itu pasti akan sangat meningkatkan operasi kelompoknya di masa depan di wilayah iblis. Yating tertawa bahagia, terima kasih Tuan. Setelah itu, dia segera berubah menjadi cahaya yang berkedip-kedip, menghilang kembali ke dalam tubuh Hao Shen. Hao Yue mengangguk ke Long Hao Shen, berubah menjadi cahaya keunguan yang bergegas ke dunianya sendiri untuk beristirahat. Di ambang terobosan baru, ia perlu mengangkat tubuhnya ke kondisi optimal. Long Hao Shen sekali lagi memanggil 4 penjaga suci, meminta mereka merapikan tubuh Crocell, lalu membekukan mayat itu. Karena takut akan kekhawatiran rekan-rekannya, dia tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Membawa serta mayat Crocell, melodi abadi berkedip dengan cahaya keemasan. Di Benteng Tenggara, pada saat ini, suasana di salah satu dari 6 benteng besar ini tampak agak aneh. Pasukan iblis sudah mundur, hanya meninggalkan di luar benteng sejumlah besar mayat, banyak yang manusia, tetapi kebanyakan dari mereka berasal dari iblis. Seperti dalam pertempuran sebelumnya, Benteng Tenggara pada saat itu harus menyapu medan perang. Tapi hari ini tidak sama, langit sudah gelap, tetapi benteng itu terang benderang. Mereka memiliki cukup pasukan yang siap untuk itu, tetapi tidak menunjukkan niat untuk menyapu medan perang. Keadaan iblis di kejauhan juga cukup rumit. Pasukan mereka sudah ditarik, tetapi 8 pilar dewa iblis tidak berpindah lokasi. Masih berkelap-kelip dengan cemerlang, kelompok 7 dewa iblis di bawah pimpinan dewa iblis Paimon menempel di dekat pilar mereka sendiri, melihat ke Benteng Tenggara dari jauh. Kedua pihak berdiri berhadapan dari jauh, tidak ada yang menunjukkan niat untuk mundur. Adegan ini terjadi karena hilangnya Long Hao Shen dan Dewa Iblis Penerawang Crocell. Pada saat itu, ketika Crocell telah mengaktifkan teknik tarikan pada Long Hao Shen, kepala kuil pejuang Qiyu Yonghao menjadi sadar akan situasi buruk dan segera meluncurkan serangan kekuatan penuh pada iblis. Qiyu Yonghao sudah menebak identitas Long Hao Shen, dan mau tidak mau menyerang dengan kekuatan penuh. Jika teknik tarikan berhasil, Long Hao Shen akan segera dikelilingi oleh 8 dewa iblis, yang hampir merupakan rute kematian tertentu. Tetapi ketika dia memimpin para pejuang untuk bertemu langsung dengan 7 dewa iblis, dia menemukan dengan kaget bahwa Crocell telah menghilang dari barisan mereka. Membuat hubungan dengan cahaya dari teknik tarikan yang sebelumnya terlihat, Qiyu Yonghao langsung bingung, karena dewa iblis Paimon juga terlihat bingung. Oleh karena itu, seolah-olah kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan, iblis menarik pasukan mereka, dan Qiyu Yonghao memimpin para pejuang kembali ke benteng, segera menanyakan kelompok Wang Yuan. Mereka jelas tidak akan memberitahunya tentang menara keabadian, hanya mengungkapkan bahwa Long Hao Shen memiliki peralatan teleportasi yang kuat, yang beresonansi aneh dengan teknik tarikan, melahirkan adegan tak terduga itu. Karena hubungan melalui rantai pengikat jiwa, Wang Yuan dan yang lainnya merasakan bahwa Long Hao Shen masih dalam keadaan aman untuk saat ini. Tapi dia sangat mungkin melawan Dewa Iblis Crocell. Itu adalah Dewa Iblis peringkat 49, jadi mereka semua dalam keadaan tidak sabar yang besar. Untungnya berbagi vitalitas tidak terus berlanjut, jadi mereka hanya bisa menunggu dalam kecemasan. Pergantian peristiwa yang tidak terduga tidak dapat ditentukan. Setelah Qiyu Yonghao merenung dengan hati-hati, dia secara alami tidak akan mundur seperti itu. Han Yu hanya memanggil kepala ksatria Yayasan Emas itu sementara ksatria suci, dan tidak menyebutkan nama Long Hao Shen,
tetapi Qiu Yonghao yang efisien menjadi lebih yakin dengan tebakannya. Para dewa iblis itu sama. Crocel telah menghilang bersama ksatria musuh, dan karena benteng Tenggara tidak diselimuti kegelapan, mereka bisa menonton lebih jelas daripada manusia. Juga, mereka hanya bisa menunggu tanpa informasi tentang situasinya. Waktu berlalu menit demi menit. Dewa Iblis Paimon sesekali menoleh ke arah pilar Dewa Iblis Paimon, hanya untuk melihatnya berkedip tanpa jeda, dalam rangsangan total. Ini berarti Crocel sedang bertarung, dan di tempat di mana kekuatan pilar Dewa Iblis tidak dapat dipinjam. Selama pilar Dewa Iblis masih menyala, Crocel pasti masih hidup. Dewa Iblis Malaikat Paimon dan Dewa Iblis Crocel memiliki hubungan yang sangat baik. Dan secara khusus, dialah yang menginstruksikannya untuk menggunakan teknik tarikan. Sangat cemas, dia tahu bahwa kekuatan bertarung Crocel tidak terlalu kuat, tetapi dia sangat menghargai kemampuan khususnya. Dengan bantuan dari teknik tarikan, mereka dapat diselamatkan dari banyak usaha baik itu mengenai pengerahan pasukan mereka atau menemukan serangan mendadak musuh. Ketika kedua belah pihak menjadi semakin cemas saat mereka terus menunggu konfirmasi bahwa pihak mereka sendiri baik-baik saja, perubahan terjadi. Kilatan pilar Dewa Iblis dari Crocel tiba-tiba dipercepat, pada frekuensi kekerasan yang menarik perhatian kedua belah pihak. Qiu Yonghao membuka matanya lebar-lebar. Yang paling dia takuti adalah melihat Crocel kembali dengan selamat, Long Hao Shen telah mati dalam pertempuran. Atau mungkin Crocel itu akan muncul bersama Long Hao Shen di sisi iblis. Jadi dia sudah mengirimkan pasukan dari kuil pejuang, perintah untuk bersiap kapan saja untuk maju. Dewa Iblis Paimon juga tercengang. Pikirannya justru sebaliknya sebagai Qiu Yonghao. Fluktuasi parah dari pilar Dewa Iblis membuktikan bahwa Crocel sedang mengalami pertempuran yang sulit. Tetapi karena itu terjadi di ruang lain, dia tidak punya cara untuk membantu. Atmosfer iblis dan manusia menjadi sangat tegang, dan tepat pada saat itu, pilar Dewa Iblis dari Dewa Iblis Crocel tiba-tiba menyala dengan kecemerlangan penuh, cahaya mencolok yang dapat dirasakan dengan jelas bahkan dari benteng Tenggara. 7 pilar Dewa Iblis lainnya segera bersembunyi di balik kecemerlangan mereka sendiri. Itu, tepat ketika Qiu Yonghao bersiap untuk pergi kapan saja, pilar Dewa Iblis yang tiba-tiba berkedip itu punah seketika dan tanpa peringatan. Semua cahaya menghilang darinya, tampaknya telah menjadi stela yang benar-benar biasa. Melihat pilar Dewa Iblis Crocel kehilangan semua cahayanya, momentum kedua belah pihak berubah dengan ganas, dan para iblis mereka semua dilanda kekagetan yang luar biasa. Setelah beberapa saat terlihat kusam, Dewa Iblis Paimon segera menemukan itu tak terbayangkan. Dia benar-benar tidak percaya seorang ksatria Yayasan Emas benar-benar membunuh Crocel, bahkan jika dia telah kehilangan banyak kekuatan karena menggunakan teknik tarikan. Dia memiliki cadangannya sendiri dan seharusnya berakhir tanpa menderita banyak kerusakan. Ksatria Yayasan Emas biasanya hanya pada langkah ke-8, jadi bagaimana jika itu satu di langkah ke-9? Kekuatan Crocel sangat jelas di matanya. Mengandalkan kemampuan penerawang, hampir tidak mungkin baginya untuk dikalahkan oleh lawan dari kultivasi yang sama, kecuali musuh memiliki domainnya sendiri. Tetapi dalam pertempuran sebelumnya, dia tahu bahwa Long Hao Shen tentu saja seorang ksatria dari langkah ke-8. Di sisi lain, Qiu Yonghao juga memiliki ekspresi tidak percaya, tetapi perbedaan dari Paimon adalah bahwa ketidakpercayaannya sebagian besar dipenuhi dengan kejutan yang menyenangkan. Setelah bertahun-tahun bertarung melawan iblis, dia jelas tahu arti dari cahaya pilar Dewa Iblis yang redup tidak bercahaya lagi. Itu berarti kematian Dewa Iblis yang terikat dalam pertempuran. Ini hanyalah berita terbaik yang bisa mereka dapatkan. Untuk sesaat, Qiu Yonghao tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan keras, Dewa Iblis penerawang Crocel telah mati dalam pertempuran. Setelah menerima pemberitahuan ini, seluruh benteng Tenggara segera berubah menjadi lautan kesenangan. Suara sorak-sorai naik dan turun berturut-turut, dan meskipun para pejuang sangat lelah, semangat mereka terbangun oleh berita itu. Dan untuk sesaat, pejuang dari kuil pejuang semuanya dipenuhi dengan kegembiraan. Hanya rekan-rekan Long Hao Shen yang tidak bisa tersenyum melihat situasinya. Dewa Iblis Crocel tentu saja dibunuh oleh Hao Shen,
tetapi Hao Shen belum diangkut kembali. Jika bukan karena fakta bahwa hubungan dengannya melalui rantai pengikat jiwa masih ada, dan bahwa dia tidak menunjukkan lebih banyak jejak menerima luka, mereka akan menjadi lebih cemas. Sekarang mereka hanya bisa terus menunggu. Setelah beberapa saat ketidakpercayaan total, Paimon perlahan-lahan menjadi tenang. Orang bisa membayangkan betapa hebatnya kepunahan pilar Dewa Iblis bagi iblis. Pada saat ini, bahkan untuk melakukan pembalasan, ini bukan waktu yang tepat untuk menyerang. Dia hanya bisa memberikan perintah mundur. Baru saat itulah Qiyu Yonghao memberi perintah untuk menyapu medan perang, karena pertempuran untuk sementara berakhir. Tetapi permusuhan iblis dan manusia hanya tumbuh lebih dalam. Qiyu Yonghao bergegas terbang ke sisi Wang Yuan, bertanya dengan suara rendah, dia belum kembali. Wang Yuan mengangguk, melihat situasinya, kepala ksatria suci sementara seharusnya baik-baik saja. Hanya saja, dia bisa kembali kapan saja mulai sekarang, jadi kita harus menunggu di sini untuk kepulangannya. Waktu penantian mereka berlangsung selama 1 jam penuh. Kemudian area di mana Long Haoshan menghilang dalam cahaya berkedip menyala, dan dia muncul sambil membawa mayat Crocel. Baru saat itulah sisa pasukan pemburu iblis kelas komandan ke-64 benar-benar bersorak. Dengan nyaman menyerahkan mayat Crocel kepada Lin Xin, dia dengan hormat menyapa Qiyu Yonghao, kepala ksatria suci sementara, ksatria emas ke-12 menyapa kepala kuil. Qiyu Yonghao tertawa, sebagai salah satu dari kita, mengapa kamu berdiri sehormat itu? Apa menurutmu aku tidak bisa mengenalimu karena topeng emas ini? Saya benar-benar tidak berharap kamu tumbuh begitu cepat. Aku benar-benar menyesal tidak memaksamu di sini saat itu. Jika dia tidak bisa mengenali identitas kepala ksatria suci ini setelah mendengar suara Long Haoshan, dia akan hidup lebih dari 100 tahun tanpa hasil. Long Haoshan menjawab dengan agak canggung, kepala kuil, kamu terlalu memperhatikanku. Qiyu Yonghao melihat mayat beku di tangan Lin Xin, apakah kamu benar-benar membunuh Dewa Iblis Crocel sendirian? Long Haoshan menunjukkan senyum pahit, itu tidak bisa dianggap sebagai duel. Hanya saja, itu salah satu rahasia junior ini. Qiyu Yonghao menjawab, oke mari kita lupakan masalah ini untuk saat ini. Istirahatlah yang baik di kuil pejuang kita untuk saat ini, dan kemudian aku akan mengadakan resepsi penyambutan untuk kalian.